Baik, insya Allah kita akan masuk dalam bahasan kita. Pada topik pada hari ini kita akan membahas berkaitan dengan periwayatan ahli bid'ah. Ya, bagaimana hukum periwayatan ahli bid'ah. Jadi kita sudah tahu bahwa di dalam hadis itu ada dua anatomi penting. Pertama adalah sanad, yang kedua adalah matan. Ya, ada sanad, yang kedua ada matan. Nah, kalau kita berbicara berkaitan dengan matan, berarti berkaitan dengan inti redaksi atau konten dari hadis ya. Kalau kita bicara berkaitan dengan sanad, berarti adalah silsilatul rijal, yakni ketersambungan orang-orang yang menyampaikan kepada matan, itu namanya sanad. Jadi silsilatul rijal. Misalnya kalau kita berbicara hadis dari Imam Bukhari misalnya, makanya yang dimaksud dengan sanad itu adalah dari mulai Imam Bukhari sampai dengan para sahabat itu. Imam Bukhari dari gurunya, gurunya dari gurunya lagi, kemudian dari gurunya lagi, terus ya sampai dengan dari kalangan tabi'in, kemudian dari para sahabat. Nah itu yang disebut dengan sanad. Jadi silsilatul rijal. Nah itu eh, topik kita kalau kita berbicara berkaitan dengan sanad. Nah, kalau kita bicara berkaitan dengan sanad wafillah ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting sebenarnya kita akan berbicara berkaitan dengan dua hal. Pertama, ketersambungan sanad. Apakah sanad ini tersambung ataukah terputus ya? Tersambungkah ataukah terputus? Kalau sanadnya tersambung disebut dengan muttasil, kalau sanadnya terputus disebut dengan munqati gitu ya. Nah, kemudian hal penting kedua dalam perbincangan sanad adalah kualitas orang-orangnya, kualitas rawinya. Apakah rawinya rawi yang adil dan juga dhabit ataukah sebaliknya, rawinya tidak adil dan juga tidak dhabit. Nah, kalau kita bicara berkaitan dengan ahli bid'ah, berarti ini berkaitan dengan cacat keadilan. Nah, ya, cacat keadilan. Kita sudah bahas dalam satu atau dua pertemuan ke belakang, ya, dua kalau tidak salah ya, dua pertemuan ke belakang terkait dengan cacatnya doibnya hadis karena cacatnya rawi. Di antaranya adalah karena rawi tersebut adalah rawi yang merupakan ahli bid'ah, dan rawi ahli bid'ah ini adalah yang mencederai keadilan, bukan lagi kedobitan, tetapi keadilan. Rawi itu dikatakan adil, ya. Rawi itu dikatakan adil kalau bagaimana? Kalau rawi tersebut adalah seorang yang muslim, baligh, berakal, kemudian tidak fasik dan tidak tercemar atau tidak cacat aspek muruahnya. Nah itu atau kehormatannya itu namanya rawi yang adil. Kalau tidak memenuhi itu berarti tidak adil, cacat keadilannya. Misalnya dia seorang yang fasik, berarti dia tidak adil. Ya, nah itulah yang kita harus pahami kalau kita berbicara berkaitan dengan rawi yang adil itu adalah rawi yang muslim, balik, berakal, tidak fasik dan tidak tercemar kehormatannya, tidak runtuh ya kehormatannya. Itulah yang kemudian disebut dengan rawi yang adil. Ya, itu yang kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Nah, di antara contoh rawi yang tidak adil adalah rawi ahli bid'ah. Nah, sekarang kita ingin detilkan, lebih detail lagi, sebenarnya bagaimana hukum periwayatan dari rawi yang merupakan ahlul bid'ah. Ya, apakah diterima ataukah tidak? Ya, diterima ataukah tidak? Nah, ini topiknya adalah sedang bahas topik berkaitan dengan yang berkaitan dengan topik apa namanya keadilan ya, tentang cacatnya keadilan. Karena ketika seorang rawi itu ahli bid'ah itu tidak serta-merta ditolak periwayatannya. Ada beberapa ketentuan di mana periwayatan ahli bid'ah diterima, dan ada ketentuan yang lain di mana periwayatan ahli bid'ah itu ditolak ya, bisa diterima ataukah ditolak ya. Seperti apa ketentuannya? Mari kita lihat sama-sama.
topik bahasan sebagai berikut. Saya coba tampilkan untuk memudahkan kita dalam memetakan persoalannya seperti apa. Ini adalah topik yang pernah kita bahas ya di pertemuan yang sudah sangat lama terkait dengan periwayatan kelompok-kelompok Islam, yakni kelompok-kelompok ahli bid'ah di kalangan kaum muslimin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi dharaini amin ya rabbal alamin. Riwayatul firaqil islamiyah, periwayatan kelompok-kelompok Islam. Ya, maksudnya adalah kelompok-kelompok Islam yang terkategori dalam kelompok ahli bid'ah. Bagaimana periwayatan kelompok-kelompok ahli bid'ah di dalam meriwayatkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, apakah ditolak secara mutlak ataukah diterima secara mutlak? Nah, itu bahasanya ada di sini. Iwafillah, poin pertama yang kemudian beliau sampaikan di sini adalah as-sahabatu kulluhum udhulun. Ya, as-sahabatu, para sahabat, as-sahabatu, sahabat, kulluhum, semuanya, udhulun, adalah adil. Ini basis berpikir pertama, ini landasan pertama kalau kita berbicara berkaitan dengan sahabat adalah semuanya adalah adil. Ya, as-sahabatu, sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah dia itu adalah orang yang menurut jumhur adalah seorang yang melihat Rasulullah SAW atau berjumpa dengan Rasulullah SAW dan wafat dalam keadaan Islam. Nah, sering dikatakan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan sahabat adalah man laqiya atau man ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'alal Islam, ya, atau wa mata 'ala dzalik. Jadi orang yang melihat atau berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beriman kepadanya dan wafat dalam keadaan demikian, jadi dalam keadaan beriman. Nah, itu yang disebut dengan sahabat menurut jumhur para ulama. Meski pendapat yang lain, ya, termasuk yang dari riwayat Sa'id bin Al-Musayyib, bahwa yang lebih tepat untuk mendefinisikan sahabat adalah bukan hanya orang yang berjumpa dengan Nabi, tapi orang yang telah terrealisasi suhbah dengan Nabi Muhammad SAW. Suhbah itu adalah kebersamaan bersama Nabi, ya, yakni orang yang terrealisasi aspek suhbah. Aspek suhbah itu adalah aspek yang berkaitan dengan kebersamaan, ya, kebersamaan dengan Nabi, lama menyertai Nabi SAW. Berapa lama itu? Setahun atau 2 tahun, ya, sanatan atau sanatain. Yang kedua adalah awwazu ma'ahu ghazwatan aw ghazwatain, dan juga berperang bersama Nabi, mendampingi Nabi melawan musuh, itu 1 atau 2 kali peperangan. Nah, kalau memenuhi aspek ini maka disebut dengan sahabat. Ini adalah kriteria sahabat yang jauh lebih ketat yang diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib. Jadi bukan hanya yang bertemu dengan Nabi, bukan hanya yang melihat Nabi Muhammad SAW, tetapi harus ada suhbah, ya, jadi kebersamaan bersama Nabi 1 atau 2 tahun, kemudian ikut serta dalam peperangan bersama Nabi 1 atau 2 kali peperangan. Ya. Itu definisi yang jauh lebih ketat dan yang kita pilih. Adapun definisi jumhur memang lebih longgar, yaitu adalah man laqiya Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'alal Islam. Jadi siapa saja yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Nabi, berarti dia harus beriman, tidak bisa kafir. Kemudian wa mata 'alal Islam atau wa mata 'ala dzalik. Kemudian wafat dalam keadaan Islam, ya, wafat dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat. Makanya beliau di sini menegaskan bahwa as-sahabatu kulluhum adulun. Semuanya sahabat itu adil. Dari mana jaminan tentang keadilan sahabat? Dari Al-Quran, ya, dan juga As-Sunnah. Bagaimana jaminan Allah Subhanahu wa taala terhadap minal muhajirin wal ansar, ya, sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan ansar,
Mereka adalah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada syarat apapun. Nah, pujian ini menunjukkan keadilan mereka. Nah, yang dimaksud dengan adil tentu bukanlah yang dimaksud adalah mereka terbebas dari dosa. Tidak. Karena tidak ada yang bebas dari dosa kecuali adalah orang yang dimaksum, dan tidak ada yang dimaksum kecuali para nabi kan. Jadi Nabi Muhammad itu maksum, tidak melakukan kemaksiatan atau pelanggaran. Tapi kalau para sahabat bukanlah orang yang maksum sehingga bisa saja melakukan kemaksiatan. Tapi orang yang maksiat kan tidak dikatakan serta-merta tidak dikatakan sebagai orang yang fasik. Ya. Karena orang yang fasik itu adalah orang yang menampakkan kemaksiatannya, bangga dengan kemaksiatannya atau mengulangi kemaksiatannya, itu baru fasik. Dan adil itu adalah orang yang bebas dari sifat fasik, gitu ya. Bukan berarti adil itu orang yang bebas dari kemaksiatan, tidak. Ya kalau bebas dari kemaksiatan berarti maksud. Begitu ya. Jadi basis pertama kita dalam berbicara berkaitan dengan sahabat adalah bahwa mereka adalah orang yang adil. As-sahabatu kulluhum udulun. Walidzalika lam yakunin nasu yas'aluna 'anil isnad fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Hatta waqa'atil fitnatu sa'alu 'anil isnad wa qad hassa as-sahabatu wa ghairuhum alla taharri 'amman yukhadu anhu al-hadis faqad ruya an Abi Sakinah Mujashi' ya Mujashi bin Fatinah qala sami'tu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa huwa fi masjidil Kufah bi masjidil Kufah yaqul unzuru amman ta'khuduna hadzal ilma fa inna ma huwa din wa qala Abdhahhaq banu Muzahim inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudunahu. Qala Muhammad bin Sirin inna ma hadzal hadis dinun fanzuru amman ta'khuduna. Berarti kan telah kita sama-sama ketika setelah menjelaskan bahwa seluruhnya sahabat itu adalah adil ya, walidzalika karena itu katanya tidak ada itu orang yang bertanya berkaitan dengan isnad, yakni pada fi zamani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada zaman setelahnya ya, zaman setelah Nabi, yakni zaman sahabat awal-awal ya. Jadi tidak ada orang yang bertanya tentang masalah sanad. Kapan itu? Fi zamani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas ya, nabinya masih ada ya, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada zaman setelahnya, yakni di awal-awal, terutama di awal-awal periode sahabat. Hatta sampai waqa'atil fitnah, terjadinya fitnah kubra yang itu terjadi di pemerintahan, di zaman pemerintahan Sayyidina Utsman di era keduanya ya. Jadi kalau Utsman itu berkuasa 12 tahun, maka 6 tahun pertama itu aman gitu. Barulah fitnah-fitnah itu mulai muncul di pertengahan kedua dari pemerintahannya, berarti di 6 tahun kedua. Nah muncullah fitnah ya. Jadi waqa'atil fitnah. Kemudian karena terjadi fitnah kubra sehingga satu sama lain kemudian berseteru di kalangan para sahabat karena hal-hal yang sesungguhnya banyak juga dipengaruhi oleh provokasi dari orang-orang munafik. Kemudian sa'alu anil isnad ya, barulah mereka itu bertanya tentang isnad. Jadi barulah mereka bertanya tentang apa? Tentang isnad, tentang sanad. Dan para sahabat dan yang lainnya menganjurkan, menekankan untuk melakukan penelitian, ya, penelitian yang sifatnya detail begitu tentang orang-orang yang mengambil hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang amman yukhadu anhul hadis, ya, tentang orang yang mengambil hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah diriwayatkan dari Abi Sakinah Al-Mujashi Al-Fatinah ya, Al-Mujashi bin Fatinah, ia berkata, sami'atu Ali bin Abi Talib, aku mendengar
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, wa huwa fi Masjidil Kufah, dan ia sedang ada di Masjid Kufah. Yaqul, ia berkata, ungzuru, kata beliau, ungzuru, perhatikan, amman ta'khuduna hadal ilma fa innama huwa ad-dinu. Perhatikanlah oleh kalian orang yang kalian ambil ilmu darinya, karena sungguhnya ini adalah bagian dari agama. Ini sudah bicara isnad ini. Ini pesan Ali yang sangat penting di sini, bahwa perhatikanlah orang yang kalian mengambil ilmu darinya. Karena sesungguhnya semata-mata ini merupakan agama. Kemudian Ad-Dhahhak bin Muzahim juga mengatakan bahwa inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah din. Ilmu ini maksudnya adalah sanad ya. Hadis adalah agama. Fangzuru, maka perhatikanlah, amman ta'khudunahu, orang yang kalian mengambil ilmu darinya. Ini sudah bicara tentang sanad, tentang siapa orang yang kamu ambil ilmu darinya. Kemudian qala Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Sirin juga mengatakan innama hadzal ilmu atau innama hadzal hadis ini dinun. Ya, semata-mata ilmu ini adalah din, agama. Fangzuru, maka perhatikanlah, amman ta'khudunahu, orang yang kamu ambil hadis darinya, ambil ilmu darinya, harus diperhatikan. Apakah dia itu termasuk golongan ahli sunnah begitu atau ahli bid'ah, kan itu ya poinnya itu. Kalau dia termasuk golongan ahli sunnah, terima hadisnya. Kalau dia termasuk golongan ahli bid'ah, maka ditolak hadisnya. Secara global kan begitu ya teorinya, apa namanya, cara berpikir globalnya demikian. Jadi setelah fitnah kubra lah hadirin, baru orang-orang bertanya tentang sanad. Setelah terjadi fitnah kubra lah hadirin, orang-orang baru meneliti tentang siapa saja orang-orang yang menyampaikan sebuah riwayat. Ya, siapa saja orang-orang yang menyampaikan sebuah riwayat. Apakah dia itu adalah seorang yang ahli bid'ah ataukah ahli sunnah begitu. Apakah dia seorang yang adil ataukah dia seorang yang fasik? Itu dibahas di situ. Dan pembicaraan berkaitan dengan sanad ini adalah persoalan yang sangat serius ya. Karena apa? Karena ini bagian dari agama. Bahkan dikatakan bukan lagi bagian agama, ini adalah agama itu sendiri. Innama hadzal ilma dinun. Ilmu ini agama. Ilmu itu agama. Jadi dia itu adalah agama. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan dari siapa kita mendapatkan ilmu, dari siapa kita mendapatkan sebuah riwayat. Maka setelah munculnya kepedulian semacam ini, orang yang mengaku-ngaku bahwa saya mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis berikut ini, misalnya kada wa kada, maka para sahabat atau bahkan setelah itu para tabiin tidak langsung percaya. Ya. Para sahabat setelah era fitnah dan juga para tabiin dan seterusnya tidak langsung percaya, tapi bertanya dulu, dari siapa engkau mendapatkan hadis ini? Gitu. Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikanlah oleh kalian dari siapa engkau mengambil agama kalian. Atau dalam bahasa lainnya adalah sebutkan gitu kan dalam riwayat yang lain. Sebutkan orang-orang yang telah meriwayatkan hadis yang kamu meriwayatkan hadis darinya. Ya. Samulana rijalakum, sebutkan kepada kami rijal-rijal kalian, ya orang-orang yang meriwayatkan hadis kepada kalian. Sebutkan namanya, siapa namanya, untuk gampang ditelusur, diteliti gitu. Nah demikian ya persoalannya, demikianlah poinnya, bahwa apa yang kemudian terjadi begitu pada kala itu setelah eranya fitnah kubra, maka muncullah kepedulian untuk melakukan riset ya, penelitian ulang terhadap orang-orang yang telah membawa hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya sampai sini ya. Kemudian, nah ini ya. Nah persoalannya kan menjadi rumit nih setelah munculnya fitnah. Setelah timbulnya fitnah kubra, maka yang terjadi adalah muncullah firaq Islamiyah ya, wa qad hadatsat ba'dal fitnah
firaqun islamiyatun itanaqat ara'an jadidatan. Jadi setelah timbulnya fitnah ya, jadi ba'da fitnah itu terjadi, maka muncullah apa namanya firaqun islamiyatun. Jadi ini kapan itu? Jadi ba'dal fitnah. Ya, waqad hadatsat ba'dal fitnati firaqun islamiyatun. Nah, kelompok-kelompok Islam itu bermunculan setelah fitnah, setelah era fitnah, setelah fitnatul kubra. Nah, muncullah kelompok-kelompok Islam tadi firaqun islamiyatun, di mana dia itu i'tanaqat ara'an jadidatan, meyakini pandangan-pandangan yang baru, ya, meyakini mengadopsi pendapat-pendapat yang baru, ya. Kemudian yang kemudian dikatakan di sini wa kana tabau hadhil firaqi yad'una annahum yastanbituna hadzal ara allati tanaquha minan nusus syar'iyyati hatta tasbi'a ara'an islamiyatan wa in kanat ta'uzu ba'dahum al-hajata wa la yajidu fin nusus syar'iyyat ad-dalila ala ra'yi alladhi yarahu kana yada'ul hadis. Ini pentingnya, kana yada'ul hadis alladhi yu'ayyidu ra'yahu. Itu di sini apa namanya poinnya. Iwabila ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi munculnya firaq Islamiyah ini yang meyakini pendapat-pendapat yang baru, kelompok-kelompok ini mengakui bahwa mereka mengistinbat, mereka menggali ya pendapat-pendapat yang diambilnya dari nas-nas syara, ya, min nususi syar'iyyah, hingga menjadi pendapat-pendapat yang Islami. Jelas ya? Karena digali dari nusus syar'iyyah, maka hatta tasbi'a ara'an islamiyah, maka menjadi pendapat yang Islami. Jelas? Saya sampai di sini clear lah ya sampai di sini. Karena mereka menggali dari nas-nas syariat. Ahli bidah itu kan dari sini awal mulai. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Mereka menggali nas-nas syara, ya, menggali hukum dari nas-nas syara, sehingga pendapatnya menjadi pendapat yang apa? Pendapat yang Islami, ya, pendapat yang Islami. Nah, iwabillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sebagian katanya mereka sulit memperoleh suatu hujah yang tidak ditemukan nas-nas syara sebagai dalil terhadap pendapat yang menjadi pandangannya, maka dibuatlah hadis yang mendukung pendapatnya. Itu. Jadi sebagian ini awalnya ini sebagian dia sulit mendapatkan nas syar'i, mendapatkan apa di dalam nas syar'i ad-dalil dalil ala ra'yi ladzi yarahu, ya, untuk mendukung pendapatnya, ya, untuk menjadikan sebagai pijakan bagi pendapatnya. Maka apa yang terjadi dia? Karena yada'ul hadis alladzi yu'ayyidu ra'yahu. Ini dia. Ya. Dia kemudian meletakkan hadis, memalsukan hadis maksudnya. Memalsukan hadis yang menjadi penopang atas pendapat, ya, memalsukan hadis yang menjadi penopang pendapat. Bukan hanya itu, bukan hanya memalsukan hadis Nabi Muhammad SAW, bukan hanya merekayasa hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Maksudnya bukan hanya membuat, tapi juga menisbahkannya kepada Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Jadi mereka membuat hadis karena yada'ul hadisa, dia membuat hadis alladzi yu'ayyidu ra'yahu, untuk menopang pendapatnya. Kemudian yang parah adalah yang sabuhuli Rasulullah SAW, mereka menyandarkannya kepada Rasulullah SAW. Nah, itulah awal mula berkembangnya hadis palsu itu kan ini. Awal mula berkembangnya hadis palsu. Ya, jadi membuat dalil, membuat hadis untuk mendukung pendapatnya, dan parahnya lagi adalah disandarkannya kepada Rasulullah SAW. Ya, apa yang terjadi sehingga mereka mengemban dakwah atas nama kelompok. Ada yang terjadi kan? Ya, wa kana ba'duhum ya tahmiluhu da'wah
illa firqatihi wa targhibi fiha. Ya. Mereka mengemban dakwah untuk mengajak kepada kelompoknya dan mendakwahkan pendapat-pendapat sekaligus memberikan daya tarik targhib dengan bagus-bagusan hadis kan. Ya, wa kana ba'duhum dari itu. Ya, sebagai dari mereka. Ya, mereka berdakwah ya au dakwah ila araihim kepada pendapatnya wa targhibi fiha memberikan terghib di dalamnya ya motivasi dalamnya. Kemudian mereka juga apa namanya untuk apa fiha la wada'i ma yuhassinuha minal ahadis. Jadi mereka mendakwahkan pendapat-pendapat yang sekaligus memberikan daya tarik dengan membagus-baguskan hadis ya dengan mempercantik hadis begitu ya dengan memoles hadis Nabi Muhammad SAW. Nah pendapat-pendapat yang baru inilah yang disebut dengan pendapat bid'ah itu ya awal mulanya di sini istilah bid'ah itu. Jadi katakan di sini waqad utliqa ala hadzal ara'i al jadidah bid'aun. Nah, jadi ini poinnya di sini nih. Ya. Jadi pendapat bid'ah itu apa sih? Apa namanya? Yang disebut dengan pendapat bid'ah itu apa? Jawabannya adalah setiap pendapat yang kemudian disandarkan kepada gagasan ini, perkara yang baru ini. Ya. Maka disebut dengan bid'ah. Setiap perkara baru yang diadakan yang tidak ada pada zaman sahabat dan salafus saleh maka itu bid'ah gitu saja. Itu adalah bid'ah. Jadi pendapat-pendapat yang baru ini adalah bid'ah gitu. Kemudian wa utliqa ala ashabiha mubtadi'atun. Dan ashabnya, orangnya, kelompoknya yang melakukan bid'ah ini disebut dengan mubtadi'ah. Ya, ada bid'ah, yakni bid'ah dan mubtadi'ah. Mubtadi'ah adalah untuk orang yang melakukan bid'ah. Jadi perilaku mengambil pendapat-pendapat yang baru disebut dengan bid'ah, orangnya disebut dengan mubtadi'ah. Ahli bid'ah itu adalah mubtadi'ah. Gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dikatakan di sini mana? Ini. Walidzalika termasuk walidzalika kana sama' min haula'i maudhi'an nazarin wa kanat riwayatuhum lil hadisi maudhi'un bahsin wa hunaka tafsilun fi sya'nihim fal mubtadi'ul ladzi yafuru bi bid'atihi fala iskala fi raddi ra'yi fi raddi riwayatihi fa idza lam yakfur fa in istahalla al-kadhiba ruddat aidan amma illam yastahil kadhiba fa innahu tuqbalu riwayatuhu ala syarti an la yakuna da'iyan li firqatihi aw mazhabihi amma in kana da'iyan fala tuqbalu riwayatuhu wa la yuhtaju bi ikhbarihi. Nah ini poinnya ya. Ini poin penting. Jadi dikatakan di sana bahwa mendengar berita dari mereka merupakan masalah yang memerlukan nazar, memberikan penelitian. Ya sama mendengar ikhbar dari mereka itu adalah topik yang membutuhkan nazar, membutuhkan penelitian atau membutuhkan penelaahan. Nah, periwayatan mereka tentang hadis merupakan topik yang perlu dibahas ya. Jadi ini hal yang penting. Jadi wa kanat riwayatuhum lil hadisi merupakan topik yang harus dibahas atau merupakan objek yang harus menjadi bahasan ya atau tempat bahasan ya perkara yang harus mendapatkan perhatian. Nah di sini katakan wahunaka tafsilun fi sa'nihim. Di sini ada tafsil, ada perincian-perincian dalam konteks ini dikatakan bahwa fal mubtadi'u. Nah ini ya, seorang ahli bid'ah gitu.
yang dia itu adalah kafir karena kebidahannya, fala iskala fi radd riwayati, maka tidak ada iskal, tidak ada masalah di sini. Ya, ini dalam menolak riwayatnya. Jelas ya di sini ya. Saya tanda kaidah pertama nih. Jadi kalau dia itu ahli bid'ahnya adalah ahli bid'ah yang mukaffirah, yang dia itu kafir dengan kebidahannya, maka fala iskala fi radd riwayati, maka tidak ada iskal sama sekali untuk menolak riwayat. Satu itu. Kemudian dikatakan di sini, wa idza lam yakfur fa in istahalla al-kadhiba ruddat aidan. Kalau mereka tidak kafir nih, mereka tidak kafir, ya, ia tidak kafir maksudnya. Ia tidak kafir, tapi dia menghalalkan kedustaan, maka ditolak juga riwayatnya. Ini poin kedua ya. Jadi dia tidak kafir, tetapi dia menghalalkan kedustaan, membolehkan berdusta. Itu berarti dia ditolak juga, ruddat, ditolak juga riwayat. Dua nih ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau dia itu tidak menghalalkan kedustaan, ya, tidak menghalalkan kedustaan, maka fa innahu tuqbalu riwayatuhu ala syarti, maka diterima periwayatannya dengan syarat an la yakuna da'iyan li firqatihi au mazhabihi, keberadaannya bukan dai untuk firqah dan mazhabnya, bukan dai atau pembela firqah dan mazhabnya. Ini saya buat tanda. Nah, gitu ya. Jadi kalau mereka tidak menghalalkan kedustaan, ia tidak menghalalkan kedustaan, maka tidak ada masalah untuk menerima riwayatnya selama dia itu adalah dai untuk mendukung firqah dan mazhab, bukan dai yang mendukung firqah dan mazhabnya. Tapi kalau dia itu dai untuk membela habis-habisan firqah dan mazhabnya, maka itu termasuk yang tidak diterima riwayatnya. Hanya dikatakan di sini, amma in kana da'iyan, adapun jika ia adalah seorang yang da'iyan, yang meneri, yang menjadi penyeru gitu ya, penyeru kepada firqah dan mazhabnya, fala tuqbalur riwayatu, maka tidak diterima periwayatannya, wala yuhtaju bi ihbarihi, dan tidak berhujah dengan khobar tersebut. Nah, demikian ya poinnya. Maka kesimpulannya ini. Kesimpulannya beliau mengatakan bahwa walhasil ya, walhasil anna kulla muslimin ijtama'at fihi syurutu qabulir riwayati, ya, bi an kana adlan dhabitan tuqbalu riwayatuhu bi ghadin nazari an madhhabihi wa firqatihi, ya, illa in kana da'iyan li firqatihi au mazhabihi, lianna da'wata lil firqati wal mazhabi la tajuz, ama in kana da'iyan lil islami wa yasrahul afqara allati yatabannaha bi adillatiha fa innahu tuqbalu riwayatuhu li'annahu yakunu hina idzin da'iyan lil islami wa hadha la yuta'anu bir riwayatihi. Iwafila yang nanti Allah Subhanahu wa taala katakan di sini bahwa setiap muslim, ya, bahwasanya setiap muslim yang terkumpul padanya syarat-syarat diterimanya sebuah riwayat, berarti apa? Dia itu adil, ya, dan dia dobit, adil dan dobit. Dia itulah seorang yang adil dan dia seorang yang dobit, maka diterima riwayatnya bighadin nadhari, tanpa lagi mempertimbangkan an mazhabihi wa firqatihi, apapun mazhab dan firqahnya nggak ada soal, yang penting terhimpun padanya apa? Adlan dhabitan, adil dan aspek dobit, aspek keadilan dan aspek kedobitan, itu ya. Dikatakan di sini hanya saja katanya jika ia itu adalah da'iyan li firqatihi, da'iyan itu adalah penyeru gitu ya, li firqatihi, untuk firqahnya, dia menjadi corong untuk firqahnya, au mazhabihi, atau menjadi corong untuk mazhabnya, maka apa? Itu lain ceritanya. Kenapa? Li'anna da'wata lil firqati wal mazhabi la tajuz, karena nggak boleh dakwah untuk firqah dan mazhab yang nggak boleh, membela kelompoknya nggak boleh. Kalau dia itu adalah menjadi dai kepada Islam, dai yang lil Islami, kemudian
menjelaskan, menyebarkan afkar yang menjadi adopsi, ya, menjadi adopsi dengan dalil-dalilnya, maka sungguhnya diterima periwayatannya, ya, karena dalam konteks itu berarti dia adalah seorang dai pada Islam, daiyan lil Islam. Dan karena dia adalah daiyan lil Islam, menyeru kepada Islam, dan periwayatan juga tidak dicela, tidak dikomen, apa namanya, tidak ya tidak cela lah, ya, tidak cela. Nah itulah yang perlu disampaikan, tidak cacat maksudnya, tidak cacat periwayatannya. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk kita semua dalam bahasan pagi ini untuk memperdalam, merefresh terkait dengan periwayatan ahli bid'ah. Jadi jelas ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Intinya adalah setiap muslim yang terkumpul padanya syarat diterimanya riwayat, yakni satu adil, ya, yang kedua adalah dhabit, maka apa? Tuqbalu riwayatuhu bighairi nadhari an mazhabihi au firqatihi. Diterima periwayatannya tanpa melihat lagi mazhab dan firqahnya. Titik, itu satu. Yang kedua adalah kalau dia menjadi da'iyan, katanya, da'iyan li firqatihi au mazhabihi, da'iyan untuk firqah dan mazhabnya, penyeru kepada firqah dan mazhabnya, maka apa terjadi? Tidak boleh. Kenapa? Li'anna da'wata lil firqati wal mazhabi la tajuz, nggak boleh terjadi. Ini ya, jelas ya. Nah, adapun katanya kalau dia itu dai untuk Islam dan menjelaskan afkar sebagaimana ia kemudian ia adopsi atau tabani dengan dalil-dalilnya, maka fa'inahu tuqbalu riwayatuhu, maka diterima periwayatannya. Kenapa? Karena pada konteks itu dia tetap menjadi dai untuk Islam, dai untuk dakwah, ya, untuk dakwah Islam. Adapun berkaitan dengan ini yang barusan, ya, poin apa namanya, berkaitan dengan penyimpangan dari sebagian orang, ya, atas nama pendapat-pendapat yang barunya itu, maka itu dirinci sebagai mana yang sudah disebutkan. Nah, maka katanya ini, ya, periwayatan ini tidaklah dicela, ya, ditolak. Jelas ya, jadi poin-poinnya itu saja. Kalau dia itu adalah dai untuk firqah dan mazhabnya, ditolak. Tapi kalau dia itu corong Islam gitu, maka diterima periwayatan. Ya, corong Islam maka diterima periwayatan. Nah, itulah kurang lebih yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sehingga kita bisa paham periwayatan ahli bid'ah tidak serta merta ditolak, masih bisa diterima kok, ya. Jadi periwayatan ahli bid'ah tidak serta merta ditolak, masih bisa diterima. Yang penting tidak sampai kafir, pasti itu, ya, tidak sampai kepada kekafiran. Itu ditolak kalau begitu. Yang kedua apa? Bukan hanya tidak terkategori aspek bid'ah yang kafir, tapi juga tidak boleh dia menghalalkan kedustaan. Ya, sebut saja dia tidak kafir, fasik, tapi dia menghalalkan kedustaan, maka itu juga sama. Nah, demikian juga adalah hal-hal yang lainnya, yang perincian-perinciannya dia itu misalnya tidak kafir kok, dia fasik, ya. Tapi ketika berdakwah dia membela habis-habisan kelompok dan mazhabnya, itu maka tidak bisa, ya, tidak bisa diterima periwayatannya. Misalnya dia memberikan sebuah hadis yang itu menopang pendapatnya, mendukung pendapatnya, nah itu tidak dapat terima. Ya, karena apa? Dia harus menjadi dai untuk Islam, bukan dai untuk kelompoknya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.